Shalom. Ya silahkan duduk. Sekali lagi shalom. Ya nampaknya saya nggak perlu memperkenalkan diri karena rasanya semua sudah nggak asing buat saya muka-mukanya ya, hanya beberapa saja. Thank you buat Ko David, Ko Anton, para panatua, ada juga Jarpim semua. Kayaknya sebuah kehormatan hari ini saya ada di tempat ini, berdiri di depan teman-teman semua. Dan saya sungguh bersyukur di tengah-tengah road trip dari Ko Anton masih ada pagi hari ini. Saya sungguh terhormat kok. Baik, puji Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum, kasih tos, katakan Tuhan Yesus baik banget loh. Karena kayaknya pagi hari ini Surabaya dingin banget teman-teman ya. Ya, bilang, hey ayo kita hangatkan diri kita. Karena Surabaya seharusnya panas, bukan dingin. Amin. Iya, oke. Saya dapat tema hari ini, mengerjakan panggilan dengan konsisten. Nah, saya suka banget dengan tema ini karena semakin dalam saya pikirkan, semakin saya renungkan, saya kayaknya semakin terjebak dengan semua gambaran dan bayangan tentang kehidupan saya. Karena saya pengen cerita tentang satu tema, satu kisah di mana Nabi pada waktu itu Samuel masih kecil, masih muda, dia dititipkan di rumahnya Imam Eli untuk dipersembahkan menjadi alatnya Tuhan. Nah, setiap kali saya memikirkan kisahnya Samuel ini, saya merasa bahwa semua yang dialami dan juga apa yang sedang terjadi itu kayak kehidupan saya. Bukan berarti saya sama seperti Samuel, hebat, sakti dan semuanya, enggak. Tapi kayak penggambaran ini merupakan sebuah penggambaran panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, yang dulu sempat juga saya nggak paham, saya nggak mau, bahkan saya tinggalkan, tapi pada akhirnya Tuhan tarik lagi dan sampai hari ini, ya ini dia, mengerjakan panggilan dengan konsisten. Ternyata challenge, tantangannya nggak terlalu mudah teman-teman ya. Nah makanya hari ini izinkan saya sedikit berbagi dan saya berdoa teman-teman apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mulai mengikutinya dan mungkin ada yang relate dengan kehidupan teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama bahwa setiap kehidupan kita Tuhan sudah tetapkan, sudah tentukan punya sebuah panggilan. Cuma kadang mungkin kita belum menjalaninya, bahkan mungkin kita belum tahu. Nah maka hari ini ayo kita mulai dengan ini teman-teman. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama itu dimulai dengan ini. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah pada waktu Samuel sekitar usianya 12-an tahun, pada waktu dia ditempatkan di tempatnya Imam Eli, di waktu itu bangsa Israel sedang tidak mengalami banyaknya penglihatan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada perkataan dari Tuhan, sangat jarang. Kenapa? Karena mungkin teman-teman nanti bisa pelajari di rumah bahwa Imam Eli pada waktu itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak berkenan di depan Tuhan. Makanya pada waktu penglihatan jarang, firman Tuhan jarang. Nah di tengah-tengah momen itulah Samuel mendapati panggilan Tuhan. Nah hal ini kadang-kadang relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kenapa saya mau coba katakan itu relate dengan zaman kita sekarang? Karena di zaman sekarang aja kita seringkali agaknya sedikit mendengar apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan semua hal yang ada di sekitar kita. Informasi begitu cepat, tapi di tengah-tengah informasi yang begitu cepat itu, kita sedikit menemukan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Setuju apa enggak? Betul apa enggak? Kita mungkin bisa lihat reels, tiktokers, orang-orang yang menyatakan firman Tuhan, tapi sejujurnya berapa banyak dari mereka yang kemudian betul-betul ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yang memang itu benar-benar secara personal, kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, di tengah-tengah semua sekarang hiruk pikuk yang terjadi adalah kita mungkin melupakan jam-jam doa kita mungkin meninggalkan jam-jam saat teduh kita hanya karena drama Cina yang cuma 1 menit, 2 menit itu, amin. Ada yang suka nonton? Halo? Enggak berdosa, tapi kalau udah menggantikan Tuhan karena drama Cina itu, nah itulah yang jadi
Ya benar ya kok dosa ya. Atau di SMC enggak? Karena panatuannya nonton Racin juga. Duh maaf ya Ci. Untung Ko Budi nggak ada ya kan, jadi kita bisa ngomongin dia dengan ini direkam nggak sih? Saya baru tanya ya, baru ini direkam nggak? Serius ini direkam nggak? Awas Rio ya kalau direkam itu Rio udah mulai, ya mukanya Rio udah mulai nakal ya. Nah jadi kata dunia hari-hari ini kita seringkali terpesona dengan mereka sehingga lebih baik mereka nggak dekat dengan Tuhan, lebih baik mereka lupakan tentang Tuhan, lebih baik mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan, sehingga dengan cara itulah kita tertarik banget dengan yang namanya drama Cina, Netflix, drama Korea, anime, ya kan? Guys, halo? Bisa ikuti saya? Nah makanya Tuhan itu sebenarnya terus berbisik dalam kehidupan kita. Saya tulis di situ, kata-katanya keren banget ya. Tuhan berisik saat dunia berisik. Tuhan berbisik saat dunia berisik. Ya. Tolong ya, jadi quote of the day. Saya mikirnya lama loh itu. Nah, David Guzik, seorang pakar teolog, dia bilang ini, when God's word is rare in the land, he often choose the most unlikely vessels to carry his message. Dia mengomentari tentang kisah Nabi Samuel ini pada waktu masih kecil, bahwa waktu Tuhan itu rasanya jarang berbicara di tengah-tengah kehidupan manusia di zaman itu, Tuhan nampaknya memilih satu sosok pribadi atau satu vessel yang rasanya kayaknya nggak populer, kayaknya nggak. Dan kabar bahagianya hari ini adalah begini, kalau kita mau di tengah-tengah dunia ini sekarang, kita mau dianggap sebagai orang yang populer, enggak juga. Dianggap ganteng, mungkin enggak juga. Dianggap cantik, enggak juga. Tapi kabar bahagianya, justru Tuhan pilih kita. Yang setuju katakan amin. Makanya tengok kanan kirinya, nggak apa-apa jelek, yang penting Tuhan pilih. Saya pikir, wah ini luar biasa banget. Tuhan masih pilih kita loh. Tuhan masih mau panggil kita loh. Makanya teman-teman saya mau kasih tahu begini bahwa kita ini Tuhan panggil. Kadang-kadang kalau kita belajar di kisahnya Samuel, mungkin Tuhan panggil dari sejak usia dini. Saya sendiri dari sejak kecil sudah tahu bahwa nanti one day saya pasti akan jadi hamba Tuhan. Dari sejak kecil. Karena saya pikir itu adalah the purest calling. Mungkin buat teman-teman nggak semuanya jadi hamba Tuhan, panggilan Tuhan buat teman-teman mungkin jadi pengusaha, jadi orang yang ada di entrepreneurship, jadi guru. Walaupun guru katanya jadi beban negara gitu ya. Tapi come on, itu pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Haleluya. Ada yang guru di sini? Oh nggak ada ya, udah nggak usah dipuji-puji lagi. Mungkin kalian punya calling sebagai musician. Ya, tadi makanya pemain musik keren-keren banget. Dari sejak kecil mungkin kita udah punya dengan gaya yang mungkin anak kecil katakan cita-cita. Dan saya mau kasih tahu, mungkin itu adalah panggilan yang paling murni yang pernah ada dalam kehidupan kita. Saya sendiri sampai hari ini mulai merenungkan bahwa ternyata saya dipanggil, ditentukan Tuhan itu bukan dari sejak saya besar seperti ini. Tapi waktu saya masih kecil, Tuhan sudah panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Sama seperti Samuel teman-teman. Makanya waktu Samuel dipanggil sama Tuhan, 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Bisa bayangin gak sih? Samuel itu kalau dikisahkan di 1 Samuel 3 ini ya teman-teman, dia itu tinggal di bait Allah gitu, mungkin sama kayak LCC building begini gitu ya. Kalau Imam Eli tidurnya di lantai berapa ini? 4 ya, di lantai 4 di sebuah kantor yang ada tangga-tangganya gitu ya. Nah kalau Samuel tidur itu kira-kira di depan sana karena di sini kan tabut Allah gitu ya, di ruang suci lah di depan sana lah. Nah pada waktu malam-malam tugasnya Samuel itu cuma satu teman-teman, menjaga lilin supaya nggak habis dan nggak mati, udah itu aja. Nah tapi di tengah malam itu Samuel mendengar panggilan Tuhan dan dia berkata Samuel. Coba bayangin teman-teman ya. Kalau teman-teman di posisinya Samuel, apa yang teman-teman lakuin? Audi, kalau kamu di LCC building tengah malam, Pak Jito udah nggak ada, udah tertidur ya di bawah. Lalu kemudian ada yang bilang, Audi.
Apa yang akan kamu lakukan, Audi? Hah? Jauhan bro, saya di Purwokerto. Mungkin kabur tunggang langgang gitu ya, tapi Samuel enggak, dia datang dengan ketulusan hatinya, dia lari. Alkitab catat ya, dia lari bukan karena dia takut sama seperti Audi, tapi dia ingin tahu, siapa tahu Imam Eli itu panggil dia. Ternyata bukan Imam Eli, sampai 3 kali dan Imam Eli tahu itu Tuhan. Nah makanya teman-teman gini, seringkali ya di tengah-tengah dunia berisik dan Tuhan mulai berbisik, kita mungkin gak mengenali. Kita mungkin gak tahu bahwa itu panggilan Tuhan, bahkan mungkin yang kita awalnya sebut itu sebagai cita-cita. Begitu kita tinggi besar dan kita mulai bertumbuh dewasa, dan kayaknya bukan itu deh cita-citaku, kayaknya itu gak menghasilkan uang deh. Dengar baik, itu sama seperti saya juga. Waktu saya mulai bertumbuh dewasa udah mulai punya pemikiran idealis kayak gak mungkin lah jadi hamba Tuhan mau makan apa. Tapi ternyata saya tahu sampai hari ini saya masih makan nasi teman-teman. Nah makanya untuk kita benar-benar tahu bagaimana kita dipanggil, saya mau mulai dengan ini. Yang pertama kita menciptakan ruang terlebih dahulu buat Tuhan. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Tadi saya udah deskripsiin penggambarannya, kayaknya dia tidur agak di luar sana dan dia dekat dengan tabut Allah. Nah teman-teman, si Samuel ini bukan cuma sekedar karena dia menjaga, tapi dia memang betul-betul secara fisik dan juga secara roh dia emang pingin dekat dengan tabut Allah. Nah hari-hari ini berapa banyak yang kita pengen dekat dengan Tuhan? Pertanyaannya teman-teman, waktu kita merasakan hadirat Tuhan bukan cuma sekedar ada di gereja ini aja, lalu dengan lagu yang keren, dengan musik yang keren, dan kita berkata bahwa aku mau, tadi apa lagunya, I bend my knees, ya kan, and surrender dan lain sebagainya. Lalu kita ngerasa gemeringging di sini kayak, wah kita ngerasain hadirat Tuhan. Lalu kalau nggak ngerasain itu kayak, musiknya nggak kurang naik nih gitu. Enggak itu. Waktu kita pengen dekat dengan Tuhan itu berarti sikap hati kita dan bukan cuma sekedar posisi tubuh tapi keinginan kita kayak aku pengen tahu dong Tuhan pengen ngomong apa. Dan itu bisa terjadi di mana aja. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu nggak terbatas ruang dan waktu. Justru penyembahan kehidupan kita kalau menurut perjanjian baru, menurut Roma, di setiap momen kita bekerja, kita bertingkah laku, kita ada di luar sana. Itulah penyembahan kita, itulah pujian kita. Bukan cuma sekedar di gereja ini aja. Makanya gini teman-teman, berapa banyak pada waktu kita melakukan aktivitas di luar sana, selain 2 jam ada di gereja ini, kita betul-betul menciptakan ruang untuk Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin waktu teman-teman naik motor, apalagi kalau di Surabaya kan kemana-mana jauh. Mungkin minimal setengah jam, 45 menit. Teman-teman dengerin hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, SMCC worship. Dan teman-teman mulai nyanyi dalam hati dan teman-teman mulai menyiapkan hati untuk Tuhan mau ngomong apa buat saya hari ini. Dan tahu nggak, momen-momen terbaik saya itu ada 3 teman-teman. Ini sepengalaman saya. Momen terbaik saya itu ada 3 tempat. Yang pertama itu di atas sadel sepeda waktu saya bersepeda dalam kondisi sendiri. Saya bisa berkata sama Tuhan mau ngomong apa buat saya. Yang kedua pada waktu saya nyetir sendiri keluar kota. Dan yang ketiga pada waktu saya di kamar mandi. Ya kan, ada di kamar mandi sambil kita urusan belakang ya kan. Di situ kayak, wah dapat ilham ya kan. Mungkin ini juga dapat ilhamnya dari situ kok. Nah makanya teman-teman, ayo mulai ciptakan ruang sebelum kita melakukan panggilan Tuhan dengan konsisten. Ya ciptakan ruang dulu, Tuhan mau ngomong apa buat kita, Tuhan panggil apa buat kita, Tuhan mau berbicara apa buat kita, sehingga kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita nggak tahu, kita mau ngelakuin apa. Makanya nggak heran teman-teman, kita ini hidup hanya untuk sekedar menjalankan kehidupan aja. Hanya karena kita udah terbiasa harus bangun pagi, bekerja, dan terus dilakukan terus. Makanya nggak heran kita sampai titik kita burn out, kita capek, dan kita pada akhirnya kayaknya masih banyak yang belum kita kerjakan ya. Nah
Makanya hari ini saya coba mau dorong teman-teman, ayo pagi-pagi sebelum kita nyentuh handphone, datang dulu sama Tuhan. Tuhan, ngomong-ngomong apa? Thank you ya Tuhan buat malam hari ini. Mungkin teman-teman punya ruangan doa di rumah. Atau mungkin teman-teman sama seperti saya, sambil nyetir, sambil naik motor, sambil yang penting jangan tutup mata, ambil nyetir gitu ya. Yang penting buka hati, bukan tutup mata. Ya. Charles Spurgeon bilang begini, the voice of God is not always loud, sometimes it is a still, small voice that require a listening heart and a quiet space. Tuhan mungkin gak panggil kita dengan cara seperti Samuel, ya. Tuhan memanggil Samuel, woi Audi, ya kan? Atau dengan suara yang sampai audible. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, tapi kebanyakan kita dipanggil karena kita menyiapkan hati. Kita berdiam diri. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, kebanyakan kita waktu kita berdoa, kita terlalu banyak ngomong sama Tuhan, tapi kita lupa untuk dengar apa yang Tuhan mau ngomong. Kita terlalu banyak minta sama Tuhan. Tuhan gini, Tuhan begitu. Waktu di gereja, kalau ada yang diam rasanya WL gatel, ayo jangan diam dong. Ayo ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga butuh diam. Ya enggak sih? Berapa banyak waktu WL nyanyi gitu. Kadang-kadang waktu kita mulai diam menikmati WL nyanyi, kita juga menikmati Tuhan mulai berbicara dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang diam itu juga mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Makanya ayo, kadang-kadang mungkin Tuhan ngomong, kita nggak dengar karena kita kebanyakan ngomong. Nah yang kedua teman-teman, kita belajar dari kisah Samuel ini adalah mulai cari mentor. Kalau udah ciptakan ruang, maka yang kedua cari mentor. Karena sepanjang nanti kita menjalani apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mentor itu membantu kita untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Saya sungguh bersyukur hari ini saya punya banyak mentor dalam kehidupan saya. Seperti Samuel, dia awalnya tidak bisa memahami suara Tuhan. Yang dia pikir adalah itu suaranya Imam Eli. Tapi sampai 3 kali dan pada akhirnya Imam Eli tahu itu bukan perkataan saya, itu Tuhan. Dan dia bilang begini, kalau kamu dengar 1 kali lagi ada suara yang memanggil kamu, kamu bilang, berkatalah Bapa karena aku mau mendengar. Nah Imam Eli yang mengajari itu. Di ayat yang ke-9, pergilah tidur apabila ia memanggil engkau, berkatalah, bicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah Samuel punya Imam Eli. Kalau kita lihat dari kehidupan Imam Eli gak sempurna teman-teman. Alkitab catat matanya udah mulai rabun. Tapi bukan dengan hatinya, dia masih bisa tahu tentang Tuhan. Dia masih bisa memahami tentang apa yang mau Tuhan kehendaki. Matanya secara jasmani mungkin boleh rabun, tapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Imam Eli juga bukan pribadi yang baik, bukan pribadi yang sempurna. Bahkan kalau teman-teman baca kisahnya, Tuhan sudah tegur Imam Eli karena dia gak bisa mendidik anak-anaknya, yakni Hofni dan Pinehas. Itu menunjukkan begini, mentor itu gak perlu punya kehidupan yang perfect, sempurna. Dan kalau teman-teman mau cari mentor yang sempurna, kabar buruk hari ini, engkau gak akan pernah dapatkan. Saya bawa cerita ini kemana-mana karena cerita ini ajaib buat saya. Sekali waktu ada calon anak rohani pada waktu itu datang ke saya, ngajakin saya makan. Dia baru aja datang ke gereja kami. Baru aja dia ada di gereja kami beberapa waktu, beberapa minggu. Dan dia ajak saya makan bersama dengan istri. Dan dia bilang begini, Tor, saya ini pemimpin 5 perusahaan. Dia exactly ngomong begitu. Kalau Ko David tahu, Ko Anton juga tahu orangnya. Saya ini pemimpin 5 perusahaan. Dan di bawah saya itu banyak anak-anak buah saya katanya. Dan kalau saya mau ikut seorang yang namanya Victor di gereja, maka aku harus memastikan bahwa lu lebih hebat dari gua. Wah, saya bilang begini, sorry bro, tunggu dulu nih ya. Saya sampai kecedak teman-teman makannya itu kayak makan jadi nggak kenyang saya. Saya bilang, tunggu dulu, lebih hebat dalam hal apa? Saya bilang, karena kalau dalam hal bisnis udah jelas, kamu mau ngomong sampai
A, B, C, D, dan Z. Saya mau ngejar sampai berdarah-darah, sampai mimisan, sampai pingsan-pingsan anemia. Saya gak akan jauh lebih hebat dari kamu karena dari sejak kecilnya saya gak pernah berbisnis. Mau lebih hebat dalam apa? Iya kan pokoknya saya lihat tuh motivator-motivator tuh kalau ngomong inspirasional banget. Dan kayaknya ada sesuatu yang terus mengubah hati saya. Saya bilang, come on. Terakhir saya bilang begini sama dia, please tolong jangan jadikan saya Tuhan. Karena saya bukan Tuhan. Kalau kamu pengen cari seperti motivator itu, silakan bergereja dengan motivator itu. Karena saya bukan. Dan semakin kamu ada di gereja saya, kamu akan semakin lihat betapa bobroknya hidup saya. Nah, apa yang terjadi sampai hari ini, 10 tahun kemudian dia masih ada di gereja kami. Dan dia jadi salah satu yang berkata begini sama teman-teman, kalau saya masih ada di gereja ini, tandanya Victor masih benar. Wah, luar biasa ya, berarti sampai hari ini saya masih benar, amin. Puji Tuhan. Dengar baik teman-teman, mentor itu gak selalu harus perfect, tapi paling gak mentor punya sensitivitas kerohanian. Sehingga teman-teman sebelum kita menjalani panggilan kita dengan konsisten, pastikan dulu teman-teman punya seorang mentor yang terus mendampingi. Tadi saya sudah bilang, sampai hari ini saya sungguh bersyukur teman-teman. Karena saya punya mentor. Saya bisa cari semua jawaban di Google. Apalagi saya anak IT, hari-hari ini dunia AI sangat luar biasa. Mau cari jawaban apa? AI solusinya, semua. Ya kan? Punya persoalan hidup, AI jawabannya. Tapi pertanyaan saya adalah, berapa banyak AI bisa memuaskan pertanyaan dan hasrat kehidupan kita? Enggak bisa. Berapa banyak AI bisa bikin kita punya experience dengan Tuhan? Enggak ada. Tapi waktu kita punya seorang mentor, dia bisa mengarahkan, dia bisa memberikan kita guidance untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga dari Imam Eli lah Samuel tahu bahwa dia harus mendengar. Dan saya mau kasih tahu, waktu Samuel berkata sama Tuhan, saya mau mendengar. Itu bukan cuma sekedar sikap dia buka telinga aja, tapi juga dia buka hatinya untuk mau taat melakukan kehendak Tuhan. Seringkali kita waktu dengar panggilan Tuhan, bukankah kita langsung jawab terlebih dahulu? Jujur, iya apa iya? Waktu kita dengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita kan pakai kata tapi pertama kalinya kan. Tapi Tuhan, kalau begini gimana? Tapi Tuhan, kalau begitu gimana? Enggak, Samuel enggak lakuin itu. Waktu Samuel dengar suara Tuhan dan dia membuka telinganya, dia punya sikap bahwa apapun yang dikatakan sama Tuhan, dia punya sikap mau melakukan. Nah makanya barulah kita sampai pada yang ketiga, menjalani panggilan. Samuel semakin besar, ayat yang ke-19, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Dengar baik, Samuel dapat tugas yang berat enggak? Berat. Pada waktu pertama aja tugasnya apa? Dia datang ke Imam Eli dan Imam Eli tanya, apa yang Tuhan ngomong tadi malam? Apa yang Tuhan ngomong sama Samuel adalah tentang nubuatan yang akan terjadi, tentang kehancuran dari keluarganya Imam Eli. Coba bayangin. Dari anak yang usianya belasan tahun, dia harus memperkatakan suara Tuhan yang tentu saja itu suara yang sulit. Tentang penghukuman. Pada waktu dia mulai remaja, dia memimpin bangsa Israel yang kita tahu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang sulit banget diatur, tapi dia menjadi hakim. Dia mendirikan sebuah sistem. Dan di lanjut usia, kalau kita lihat kisahnya Samuel, dia pun ditolak karena bangsa Israel pada waktu itu enggak mau nabi Allah. Mereka mau seorang raja. Dari Samuel lah lahir Raja Saul, Raja Daud. Nah, maka kalau kita lihat konsistensinya Samuel, kita belajar dia taat dari hal-hal yang kecil. Bahkan dari hal yang sulit sekalipun dia taat. Saya mau tutup dengan ini teman-teman. Faithfulness in small things is a big things. Kita hari-hari ini karena sering kali berpikir bahwa aku pengen mencapai hal-hal besar dalam kehidupan, kita lupa memperhatikan apa yang Tuhan mau walaupun itu sekecil mungkin. Makanya
Teman-teman sangat bersyukur teman-teman di SMCC ini punya yang namanya bootcamp, ya kan, humble, purity, arrow. Ada yang sudah ikut, ada yang belum? Nah, kalau udah ikut pasti udah banyak yang ikut ya. Yang belum, ada yang belum ikut? Wah, karena memang belum usia ya. Belum usia ya. Ya nggak apa-apa. Yang itu juga belum ya. Masih emang usianya. Tapi yang lain udah ikut, Yesus Tuhan. Beda ya, ngeri ya. SMCC. Makanya kalian bersyukur banget, dari situ kita diajarkan, dilatih sebagai pemimpin yang setia pada perkara-perkara yang kecil, mengambil tempat-tempat yang paling rendah, betul? Jadi hamba. Makanya kan yang standarnya masih hamba ada, humble. Standarnya humble? Hah? Oh, kami adalah hamba-hamba tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang, aduh bercandaan terus kalau di sini ya. Jadi bersyukur teman-teman, karena itu nggak dipunyai sama banyak gereja di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Di tengah-tengah sekarang orang-orang sedang berlomba untuk mencari panggung. Jadi worship leader yang kayaknya keren banget, terkenal, instagramable, sampai saya pernah lihat katanya captionnya faceless, nameless, sampai tidur, nyembah, tapi difoto dimasukin ke Instagram lah. Ya udahlah ya, gak usah ngomongin orang jadi dosa. Yang terpenting adalah faithfulness in small things is a big things. Waktu kita bilang aku mau konsisten jalankan apa yang Tuhan mau, dimulai dari hal-hal yang kecil. Datang latihan di tepat waktu. Datang jam-jam kita doa tepat waktu. Mau melakukan, mungkin cuma sekedar ngasih aqua ke pembicara kayak tadi tuh. Mungkin cuma sekedar jaga di depan, ngabsenin. Kayaknya remeh banget sih. Aku ini loh direktur. Direktur juga kan mulai dari hal yang kecil. Amin. Kalau kita nggak mulai dari hal yang kecil, maka hal kecil itu bisa membunuh kita. Saya berdoa teman-teman, kita mulai ciptakan ruang untuk Tuhan berbicara. Sehingga kita relate dengan panggilan Tuhan terus. Dan yang kedua, untuk menjalani panggilan Tuhan itu, teman-teman nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh mentor, kita butuh guidance, kita butuh pendamping. Kita nggak akan pernah bisa kuat dengan kemampuan kita sendiri. Saya sudah cukup melihat bahwa saya nggak bisa jalan sendiri. Yang ketiga, kita butuh menjalani panggilan itu dengan konsisten. Dimulai dari hal yang sekecil mungkin, jangan biarkan Tuhan gagal jangan biarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita gagal hanya karena kita nggak melakukan hal-hal yang kecil dengan setia. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kehidupan kami. Apa yang hamba-Mu sampaikan mungkin terbatas, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu materaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan dan kami boleh menyelesaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Banyak jiwa boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.